Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Manapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita, segala keberadaan kita. Kita mau berbakti kepada Dia. Angkat pujian, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan tak bisa menjauhkan. Dialah kebenaran kita yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kau memberikanku hidup dan kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyatakan janji kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup kami hanya memandang kepada-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, selama aku hidup,
Bapa yang dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati-hati yang rindu, yang terangkat kepada Engkau untuk menyembah, meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang layak dipuji, disembah saat ini Tuhan. Kami mau siap memuji Engkau, bersuka cita dalam-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita mau memuliakan Dia. Angkat pujian, bangkit gereja Tuhan sekarang. Kita mau maju bersama dengan Tuhan dan kita menang bersama dengan Dia. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, Bangkit gereja Tuhan. bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, penguratannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Penguratannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Kita sudah diberikan kuasa, kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersama, bila Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku?
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tiga kali haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam penurutan kita pada Tuhan, manusia menilai apa yang terlihat, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita tetap setia dalam segala hal? Biarlah menjadi doa kita. Kita tetap setia dalam situasi apapun. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, haleluya. Kebaikanmu tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kami akan berjuang sampai akhirnya. Kau dapati kami setia. Haleluya. Ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dalam suka, dalam duka, mari kita berjuang sampai akhirnya. Tuhan dapati kita setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tiba waktunya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Saya jemput kembali kita bangkit berdiri. Dalam menghadapi kehidupan ini mungkin ada penderitaan, ada air mata. Tetapi penderitaan dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Mahkota kehidupan, itulah tujuan kita. Sebab itu tetap setia dan tetap berjuang apapun terjadi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Haleluya.
takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengiringi Tuhan mengasihi-Mu seumur hidupku. mengiring-Mu Haleluya. seumur hidupku. Pegang janjinya Tuhan. Janji-Mu Haleluya. kan tetap ku pegang teguh sampai ku Sekali dapat lagi. mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami pegang janji-Mu yang tak pernah berubah. Kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau secara pribadi Tuhan saat ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh Tuhan menikmati ibadah yang indah Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di setiap hati kami. Siapapun kami Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang menjamah mereka Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka. Kami percaya kalau firman-Mu yang adalah jawaban dari setiap doa-doa dan pertanyaan dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bekerjalah lewat kehidupannya untuk setiap kami dapat diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Saya sangat percaya kalau kita boleh sampai saat ini, kita hidup oleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kalau saya masih diberikan kesempatan untuk ambil bagian di dalam melayani pekerjaannya di tempat ini khususnya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya tidak berlama-lama saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita sama-sama terambil dari kitab 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Kalau saudara di rumah bisa buka Alkitab kita sama-sama sambil saudara menyimak. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan demikian.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini yaitu rebutlah hidup yang kekal. Nah, kalau kita bicara tentang rebutlah, adalah merupakan sebuah kompetisi untuk meraih kemenangan tentunya. Dalam hal ini kita bicara tentang kehidupan yang kekal. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak ikut dalam sebuah kompetisi atau pertandingan iman. Apatah lagi kita sudah berada di akhir pada zaman ini, saudara, kalau kita melihat fenomena alam, fenomena dunia, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Sebagaimana juga dikatakan oleh Kitab Ibrani 10 ayat yang ke-37 bahwa sudah sangat sedikit, amat sedikit kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena itu saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak ikut dalam sebuah pertandingan iman agar supaya kita dapat merebut mahkota hidup yang kekal. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada alasan. Jangan saudara bilang, oh saya tidak punya lagi waktu untuk beribadah. Saya tidak punya lagi waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya tidak punya lagi waktu untuk membaca Alkitab. No, saudara. Alkitab katakan bahwa kita ini dalam sebuah pertandingan yang sama. Kita ada dalam dunia ini harus mau tidak mau mengikuti sebuah kompetisi dalam perebutan iman kita untuk meraih kemenangan, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Sebagaimana dikatakan di dalam, kita buka sama-sama, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua, sekali lagi, semua peserta turut berlari. Kita di dalam gelanggang pertandingan yang sama. Kita ada di dalam dunia yang sama. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Karena itu dikatakan sekali lagi bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi saudara dan saya, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Inilah kekekalan, saudara. Jadi tidak ada lagi alasan untuk bilang, wah saya tidak punya waktu. Saya tidak lagi punya waktu untuk berdoa, untuk beribadah, untuk membaca firman. No. Kita dalam gelanggang pertandingan yang sama. Sekali lagi, dunia ini sudah semakin hari menunjukkan kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena itu siap atau tidak siap, kita ada dalam sebuah pertandingan yang sama. Kita mengikuti kompetisi yang sama untuk meraih kemenangan, yaitu mahkota kekekalan. Tuhan tidak menunggu saudara bertobat. Tuhan tidak menunggu saudara, nanti dulu saya kerja dulu. Tuhan tidak menunggu, tunggu saya masih kuliah. Tuhan tidak menunggu anak saya belum besar. No. Setiap saat Tuhan bisa panggil kita kembali. Karena kita ini dalam kompetisi yang sama untuk meraih kemenangan. Sebab tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertandingan. Maka saya juga katakan bahwa tidak ada mahkota hidup yang kekal tanpa salib. Karena salib itu yang memperdamaikan kita dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Amin. Salib itu memperdamaikan hubungan kita dengan pribadinya Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose 1. Yuk kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-19 dan 20. Kolose 1 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan katakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Diam itu menetap, to dwell, tidak berpindah-pindah. Artinya Allah ada di dalam pribadi manusia dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara,
Kita bersyukur kita punya pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia yang punya inisiatif memperdamaikan saudara dan saya dengan pribadi dia. Karena tanpa salib tidak ada satupun yang dapat diselamatkan. Sebagaimana tadi saya katakan, tidak ada kemenangan tanpa sebuah kompetisi atau pertandingan. Dan tidak ada hidup yang kekal tanpa salib. Salib itu membuktikan kasih Tuhan, cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Dia yang punya inisiatif memperdamaikan hubungan saudara dan saya dengan pribadinya. Nah, hidup yang kekal adalah merupakan tujuan utama bagi setiap kita, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk meraih atau memperoleh hidup yang kekal itu tidak datang begitu saja, saudara. Bukan saudara percaya saja saudara beribadah, cukup bagi saudara untuk memperoleh hidup yang kekal. Belum tentu, saudara. Sebagaimana tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini. Rebutlah kemenangan itu, rebutlah kehidupan yang kekal. Ada sebuah pertandingan, ada sebuah kompetisi di mana kita bersaing, saudara. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan itu. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa hidup yang kekal adalah merupakan sebuah tujuan utama bagi setiap kita yang percaya. Nah, untuk meraih atau memperoleh hidup yang kekal itu tidak datang begitu saja. Melainkan kita harus, sekali lagi, kita harus berlatih. Baik dalam hal beribadah, ibadah pun perlu dilatih. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Timotius 4 ayat 7b, kalau tidak salah, latihlah beribadah, saudara. Ibadah pun perlu dilatih. Kalau saudara 1 bulan tidak pernah datang beribadah, sukacita saudara hilang dalam hidup saudara. Ketika saudara berlatih setiap minggu saudara datang beribadah, jam-jam ibadah sudah ditentukan. Ada wadah-wadah, ada rayon-rayon yang kita adakan. Kalau kita setia dalam hal beribadah, maka saya percaya latihan ini akan memberikan kita kuat. Mampu menghadapi situasi kondisi saat-saat ini. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa untuk meraih kemenangan hidup yang kekal ini, ibadah pun perlu dilatih. Seperti seorang petinju, saudara. Untuk meraih kemenangan, saudara, dia juga butuh latihan. Dia perlu berlatih. Kalau tanpa latihan, tentunya dia tidak mungkin menang. Selain kalau dia memang tidak pengen menang. Tapi kalau dia ingin meraih kemenangan, dia ingin berprestasi, maka dia harus membekali dirinya dengan latihan yang begitu keras. Alkitab juga mencatat di dalam, saya bacakan buat saudara, dalam 1 Korintus 9, ayat yang ke 26b, mulai dari 26b, 26b sampai 27, firman Tuhan katakan begini, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara perhatikan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, seorang petinju untuk dapat merebut kemenangan hanya 2 hal yang dia kerjakan. Sekali lagi, seorang petinju untuk meraih kemenangan dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah pertandingan, hanya 2 hal yang harus dia kerjakan. Yaitu pertama dia harus bertahan, dan yang kedua dia harus menyerang. Kan seorang petinju cuma itu, saudara. Yang dia latihan itu bagaimana dia menahan pukulan orang, lalu kemudian bagaimana dia menyerang musuh. Untuk meraih kemenangan cuma 2 hal itu dia kerjakan. Begitu juga untuk merebut kemenangan di dalam kehidupan kekal saudara dan saya. Kita harus berlatih dalam hal beribadah, dalam hal membaca firman Tuhan, dalam hal berdoa. Kita harus berlatih. Nah, untuk meraih kemenangan kehidupan yang kekal ini, saya catat sebagaimana seorang petinju, untuk meraih kemenangan hanya 2 hal yang dikerjakan, yaitu bertahan dan menyerang. Nah, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, untuk meraih kemenangan kehidupan kekal, yang pertama yang harus kita kerjakan, yaitu bertahan dalam iman. Amin. Apapun kondisi kita, baik dalam masalah ekonomi kah, dalam masalah keluarga kah, dalam masalah sakit penyakit kah, mari saudara jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah, iman yang akan dapat menyelamatkan saudara dan saya. Iman yang memberikan kepastian kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu yang pertama, untuk merebut, meraih sebuah kompetisi kemenangan dalam memperoleh kehidupan yang kekal, yang pertama, kita harus bertahan
dalam iman. Artinya bahwa kita harus punya komitmen untuk tidak lagi kompromi dengan dosa. Sebab sekalipun dosa menurut saudara, dosa biasa-biasa saja atau dosa kecil, Tuhan tidak kompromi saudara. Dosa dosa dan kita tahu semua upah dosa adalah maut. Karena itu firman Tuhan katakan kita harus memiliki hidup yang lebih baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang sempurna. Karena itu dalam Injil Matius secara cepat saja, Matius 5 ayat 48, Yesus sendiri berkata begini saudara. Dalam Matius 5 ayat 48, firman Tuhan katakan begini. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna ini artinya bahwa tidak terbelah dua, atau tidak bercabang, melainkan harus fokus pada satu tujuan, yaitu keselamatan saudara dan saya. Sehingga kita dapat berusaha menjadi sempurna. Kalau saudara tidak fokus kepada keselamatan saudara, saudara tidak fokus kepada iman saudara, maka niscaya kita akan kemungkinan besar karena masalah ekonomi yang begitu berat, kesulitan ekonomi dalam keluarga, masalah rumah tangga, kemungkinan saudara bisa lemah iman saudara dan bisa tinggalkan Tuhan. Kan itu saya katakan kepada saudara, bahwa untuk merebut kemenangan kehidupan kekal, yang pertama sebagaimana seorang petinju, untuk dia meraih kemenangan, dia harus banyak berlatih untuk bertahan dan menyerang. Nah, kehidupan iman saudara dan saya sebagai orang percaya juga, untuk meraih kemenangan kehidupan kekal, maka kita harus mampu bertahan dalam iman kita, apapun godaan yang datang dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, tidak satu pun dapat memisahkan kasih Allah atas hidup saudara dan saya. Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Karena itu mari saudara, jangan tinggalkan iman saudara. Kita harus bertahan dalam iman. Firman Tuhan katakan sendiri kita harus jadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Artinya bahwa kita jangan bercabang. Jangan menjadi terbelah pikiran kita menjadi dua bagian. Bukan saya mengajak saudara untuk, ya kalau begitu sudah nggak perlu kerja lagi. Bukan itu saudara. Kita tetap bekerja untuk memperoleh hidup yang sementara ini. Tetapi kita percaya bahwa jaminan hidup kekal sudah Tuhan sediakan bagi kita. Satu bagian kita kerjakan, bagian lain jangan kita tinggalkan. Artinya bekerja kita harus bekerja. Tapi dengan Tuhan juga jangan kita tinggalkan saudara. Tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, untuk menjadi sempurna, maka kita harus dapat bisa membedakan mana menjadi kehendak Allah dan yang bukan. Seringkali menurut kita bukan menurut Tuhan. Apa yang kita lakukan itu mungkin sudah benar di hadapan kita, tapi bukan di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu waktu dengan Tuhan. Perlu lagi banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Perlu lagi banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang ketika saudara lakukan, di dalam itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Yang membuat kita menjadi semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan, ketika kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Ketika saudara fokus kepada kehidupan yang kekal, maka saya percaya kita bisa mengerti benar apa yang kita lakukan, berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita dapat membedakan yang bukan kehendak Allah, artinya sekali lagi, dan ketika kita dapat membedakan yang bukan kehendak Tuhan, maka saya sangat percaya kita dapat memelihara iman kita. Karena ada pahala, ada reward yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani 10, firman Tuhan katakan begini saudara, Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-35.
Sebab itu, kita diingatkan kembali. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena apa? Besar upah yang menantinya. Amin. Alkitab dengan sangat jelas mengingatkan kita untuk meraih kemenangan kehidupan yang kekal, untuk merebut hidup yang kekal itu, kita ada di dalam gelanggang kompetisi yang sama, pertandingan yang sama. Tapi kita harus melatih kehidupan kita, melatih dalam hal beribadah, melatih dalam hal berdoa, melatih dalam hal membaca firman Tuhan dan seterusnya. Melatih dalam hal berbuat baik, melatih dalam hal mengasihi, melatih dalam hal mengampuni. Hal-hal itu yang saya percaya, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, kita tetap dapat bertahan dalam iman kita. Kita bisa membedakan mana kehendak dan bukan kehendak Allah. Maka saya percaya hidup kita semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan kalau itu kita jaga, kita pelihara. Sebagaimana firman Tuhan, jangan melepaskan imanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Ada upah yang menanti saudara. Sebagai contoh, saya sekali lagi saya katakan, sebagai contoh, seorang Rasul Paulus yang dapat mempertahankan imannya sampai pada akhir hidupnya. Di dalam 2 Timotius 4, saudara, 2 Timotius 4, ayat yang ke-7 dan 8, ayat firman Tuhan ini seringkali kita dengar pada waktu ketika malam penghiburan di sebuah kematian. Di sini juga saya bacakan kepada saudara sebagai pengalaman seorang Rasul Paulus di mana dia mempertahankan iman sampai pada akhir hidupnya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 firman Tuhan katakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Oh haleluya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, kata Rasul Paulus. Melainkan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh haleluya, amin. Jadi poin pertama untuk merebut kemenangan hidup yang kekal. Yang pertama saya katakan, kita harus bertahan dalam iman kita. Apapun konsekuensi di dalam dunia ini kita harus hadapi. Jangan tinggalkan iman saudara. Jangan melepaskan iman saudara sebagaimana kita berani katakan bahwa ada upaya menanti saudara. Ada reward, ada pahala yang disediakan bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, bukan saja kita bertahan dalam iman kita. Yang kedua, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana seorang petinju untuk meraih kemenangan, dia harus bertahan dan menyerang. Begitupun untuk meraih kemenangan hidup yang kekal. Yang pertama kita harus bertahan dalam iman. Yang kedua yaitu hidup harus sesuai firman Tuhan. Inilah ofensif ya. Artinya bahwa hidup harus selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita akan dipengaruhi oleh keinginan daging kita. Sebagaimana ya dikatakan oleh kitab Roma, oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Roma 7 ayat 18 secara cepat saja. Tinggal beberapa ayat saja. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-18 sampai 20, firman Tuhan katakan begini sebab. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, kata Rasul Paulus, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kemudian tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun saudara. Karena itu kita harus membangun rekonsiliasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, selalu minta belas kasihan, minta pengampunan kepada Tuhan. Kita bersyukur saudara, sebagaimana tadi saya katakan bahwa
dosa sekecil apapun tidak dapat menyelamatkan hidup saudara. Karena itu kita bersyukur kita punya pengantara, yaitu pribadi Yesus Kristus. Sebagai pengantara untuk dia dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang kemudian dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengaku bahwa di dalam dirinya ada hal-hal yang jahat. Dia ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat juga yang menyertainya. Yang jahat juga yang diperbuat. Artinya bahwa ada dosa di dalam dirinya yang membuat dia lakukan hal-hal yang jahat. Karena itu saudara, kalau saudara masih punya keinginan untuk menyakiti hati orang, berarti ada dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Kalau saudara sulit untuk mengasihi orang, sulit mengampuni orang, sulit memaafkan kepada orang lain, ada dosa yang harus saudara-saudara bereskan. Ingat saudara, Tuhan tidak kompromi dengan dosa, sekecil apapun dosa saudara. Karena itu kita punya Tuhan, yang kalau kita mau datang minta belas kasihan, minta pengampunan kepadanya, maka saya percaya dia akan mengampuni saudara dan saya. Dia akan menyelesaikan setiap dosa saudara. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan katakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni. Kata mengampuni dalam bahasa asli artinya bahwa Tuhan melupakan. Tuhan membuang segala pelanggaran dosa kita. Dia tidak mengingat lagi sebagaimana Alkitab katakan. Dia membuang dosa saudara ke dalam tubir laut. Dia tidak akan mengambil lagi dosa saudara. Pemazmur katakan dosa kita dibuang seperti timur dari barat. Dia tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Karena itu firman Tuhan katakan ketika kita mengaku dosa kita maka ia yang adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Dalam bahasa asli kata menyucikan itu dia memperbaiki mindset kita, cara berpikir yang kecenderungan untuk berbuat dosa. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan dan dia mengampuni kita, bukan saja dia mengampuni kita, tapi dia memperbaiki cara berpikir kita. Sehingga pada waktu saudara punya kesempatan untuk berbuat dosa lagi, maka di sana peranan Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk jangan lagi melakukan hal-hal yang berdosa. Kenapa? Karena dia sudah memperbaiki cara berpikir kita. Dia mengingatkan kita, kan sudah saya ampuni dosa kamu. Stop sudah, berhenti saja berbuat dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Amin. Sekali lagi firman Tuhan katakan, ketika dia mengampuni kita, maka dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mempertahankan iman kita. Dan kemudian hidup selaras dengan firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan merebut hidup yang kekal ini. Di dalam Yohanes 12 sebagai dua ayat terakhir. Yohanes 12 ayat 47 dan sampai ayat 50. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan begini. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, kata Tuhan. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Perhatikan baik-baik. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Amin. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang menginkarnasi dirinya menjadi manusia. Dan perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan firman yang datang dari Bapanya.
Dan perkataan-perkataan itu kalau kita tidak hidup sesuai dengan perkataan itu, maka perkataan itu, firman itu akan kemudian menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Artinya bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita menentang firman Tuhan, kita berseberangan dengan firman Tuhan, maka yang akan menghakimi kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal penting untuk merebut kemenangan hidup yang kekal. Itu yang pertama, bertahan dalam iman. Yang kedua, hidup selaras atau seturut firman Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 14. 1 Timotius 6 ayat 14, firman Tuhan katakan begini, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayan dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kalau kita mau merebut kemenangan untuk memperoleh hidup yang kekal, maka dua hal saja yang harus kita kerjakan. Bertahan dalam iman, dan yang kedua, hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya mahkota kemenangan hidup yang kekal sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Saudara, kalau kita tetap bertahan dalam iman kita dan hidup seturut dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, saya percaya bahwa kemenangan kehidupan kekal menjadi bagian kita semua. Mari kita naikkan pujian, imanku tetap di dalam Yesus. Haleluya. Tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku hirang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak.
Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang tadinya kami tidak punya pengharapan keselamatan hidup kekal, tapi Engkau sendiri yang punya inisiatif memperdamaikan kehidupan kami dengan Engkau. Lewat kematian dan kebangkitan, Engkau berikan itu kepada kami semua, yang tadinya kami tidak layak untuk memperoleh itu semua. Tapi oleh karena kasih-Mu itu ya Tuhan, sehingga kami berlayak untuk dapat diselamatkan. Ajar kami untuk tetap bertahan dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk setia dalam pengiringan kami kepada Engkau, hidup seturut dengan firman-Mu. Maka janji-janji hidup yang kekal itu dapat menjadi bagian kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Glory, glory, haleluya, haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. Iman yang memberi saudara dan saya menang. Karena itu kita harus bertahan dalam iman kita, bertahan sampai akhir perjalanan hidup kita. Haleluya, haleluya. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya, haleluya. Oh
kemenangan yang boleh kami peroleh, kemenangan yang boleh kami raih dalam setiap kehidupan kami ketika kita mampu bertahan dalam iman kita hanya kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima bersama-sama pada saat ini Tuhan. Sementara hamba terbatas untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu bagi kami. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami, mengartikan setiap kebenaran firman-Mu. Agar supaya bukan saja kami menjadi pendengar dan melupakan firman-Mu, tetapi kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing ya Tuhan. Agar firman itu hidup menguatkan iman kami, dapat bertahan di dalam situasi kondisi yang sukar sekalipun. Kami percaya bersama Yesus kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati setiap umat-Mu yang saat ini, yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa saja dikerjakan tangan-tangan mereka, biarlah Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka sampai kepada anak cucu mereka dalam pendidikan juga. Tuhan berikan hikmat marifat surgawi-Mu, supaya anak-anak mereka menjadi anak yang pintar, takut akan Tuhan. Dan apa saja yang mereka rencanakan, mereka menjadi anak yang sukses dan berhasil. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami ini Tuhan. Berkati bangsa kami dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Presiden kami, Prabowo wakilnya dan seluruh kabinet, menteri, aparatur negara, aparat keamanan, Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka hikmat, takut akan Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan mereka apapun itu, semua berlandaskan takut akan Tuhan. Supaya apapun yang mereka kerjakan, kami percaya membuat bangsa ini tetap dalam keadaan kondusif dan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan tamatkan ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia, cinta, kasih, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat siang ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.